Ibu kenalnya gimana di Facebook? Jadi waktu itu dia curhat masalah dia nggak punya anak. Saya akhirnya ngomong, dia pun ngomong. Akhirnya saya lagi hamil waktu itu keadaannya, Kak. Mau diadopsi. Akhirnya ponakan saya nanya, ini siapa? Ini orang yang nanti mau bawa si Dede. Kenapa dibawa? Emang bapaknya bersedia dibawa? Enggak. Gue bingung, gue nggak tahu harus kayak gimana. Terus ponakan aku ngomong lah sama si kakak ini, tolong Kak, aku mohon jangan bawa si Dede. Aku saudaranya, aku ponakannya. Mungkin si kakak ini lagi kalut, nggak ada yang bantuin dia saat lahiran. Tapi tolong sini pihak keluarganya ada. Mereka ngobrol baik-baik, si kakak itu nangis. Aku udah sayang sama si Dede, aku udah gini-gini sama si Dede. Jangan Kak, aku mohon, ini masih ada bapaknya. Nanti kalau bapaknya pulang nyariin kayak gimana? Bapaknya pasti panik dan marah besar ke kami. Terus ponakan aku semakin curiga. Besok jangan dikasih kesini lagi ya. Kenapa? Dia baik. Gue takut anak lu nanti dibawa. Ini nggak ada yang tahu. Laki lu belum balik ke sini. Gue nggak mau nanti kita disalahin. Pikiran aku nggak ada niat buruk ke dia, Kak. Nggak ada pikiran dia mau kabur apa, nggak ada ya. Karena memang dari kemarin dia datang baik komunikasi. Salahnya aku nggak tahu tempat tinggal dia sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada di Jakarta Barat. Aku mau melanjutkan terkait kasus ibu yang anaknya diambil sama orang yang kenalan di Facebook ya. Kok bisa juga gitu. Aku juga pas dari awal dengar kasus ini kok bisa juga percaya main gitu aja sama nyerahin anaknya sama orang dan nggak kenal alamatnya di mana, nggak ada KTP-nya gitu loh. Aksesnya di blok, akhirnya ibunya minta tolong sama kita. Jadi untuk kalian juga hati-hati ya, jangan 100% percaya sama orang. Ya kalaupun ada masalah, selesaiin semua sama keluarga ya. Jadi ini menjadi contoh dan edukasi juga sama kalian. Ketika kalian nggak mampu ngerawat anak, bukan berarti lu main kasih-kasih aja ke orang. Kagak bener juga itu ya. Ada SOP-nya, kasih sama dinas sosial, kasih sama pemerintah biar dirawat dan diurus sama pemerintah dulu, baru nanti dicarikan adopter. Itu pun harus sesuai dengan pengadilan ya, pada saat penyerahan dan lain-lain nanti disaksikan oleh dinas sosial. Dan untuk kalian penasaran, ikutin terus kegiatan kita hari ini guys. Nah oke, ini kita sama ibunya. Ibu gimana Bu kabarnya? Baik, alhamdulillah Kak. Udah hubungin suami belum? Udah Kak. Bilang gimana Ibu sama suaminya? Ya saya bilang kan kalau udah dibantu sama Kak Nopi. Terus dia bilang ya alhamdulillah, makasih banyak atas bantuannya Kak Nopi. Kalau memang benar Kak Nopi bisa bantu, syukur katanya, alhamdulillah. Jangan sampai kenapa si dedeknya katanya. Terus ya tanyain kenapa dia sampai ada tindakan kayak gitu, ngilangin kontak dan sampai nggak ada kabar beritanya gitu. Iya, ntar coba ditanyain. Oh katanya gitu. Tapi sih ya saya bilang ya udah nggak usah emosi, udah saya ngituin aja, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa, ntar sama Tenopi aja yang ke sana, saya bilang gitu kan. Ini anak-anak ibu sama siapa? Yang kakaknya pada libur, ada di rumah. Oh ada di rumah semua, oke. Nah ini lokasinya ternyata ada di Bekasi Bu. Oh dia bilangnya orang Bandung Kak. Iya ada di Bandung, tapi keseringannya lokasinya ada di Bekasi ya Mbak? Ada di Bekasi. Ya Allah, alhamdulillah banget. Ini semoga sih ya, ini nanti kita cek kondisinya tepat ya Mbak ya, rumahnya ya. Tapi nanti kita tetap libatkan Pak RT, Pak RW setempat ya Mbak. Iya. Supaya nggak ada nanti takutnya salah paham atau kita disangka tidak koordinasi melangkahi
Pak RT, Pak RW gitu. Ini kita tetap harus libatkan wilayah setempat. Ya, Kemarin kan ditanyain ke kantor polisi itu Kak, karena saya memang nggak punya istilahnya rekaman atau apa-apa saat diambil kejadian Kak. Polisi minta itu. Terus yang kedua minta alamat si pembawanya ini, saya nggak punya KTP atau apa, nggak punya. Kalau kayak gini Ibu bagaimana bisa laporan? Ya Allah Pak, ya maaf lah emang saya bodoh, bagaimana? Saya juga masa, ya kalau saya udah tahu semua mah saya yang jalan Pak ke sana. Saya bilang, ya Bu dikumpulin aja Bu dulu data-datanya. Ya saya mau nyari kemana, astagfirullah kata saya, udah saya buntu. Ya udahlah mungkin polisi nggak bisa, kata saya. Ya Allah udah buntu, saya nggak tahu, udah bingung mau kemana, bagaimana, ini saya bingung banget. Terus akhirnya coba-coba saya ngeliat ini kan ada Tenopi, minta tolong kali, coba-coba saya, ya Allah kali aja bisa bantu, kata saya, jalan keluarnya kayak gimana. Ya udah saya ke Tenopi dah, itu terakhir saya minta bantuan bagaimana nih, coba mungkin aja kali-kali jodoh saya bisa, kata saya. Oke. Nah nanti kalau anaknya udah diambil, anaknya mau dikemanain Bu? Saya sama saya udahlah, nggak mau saya titip-titip begitu lagi, biarin saya sambil saya kerja, nggak apa-apa saya bawa-bawa. Oke, berarti nggak akan dikemana-manain lagi ya Bu ya? Iya. Nanti juga ada penyerahan ya Mbak, kita nanti bantu lapor dinas sosial setempat biar nanti dipantau terus nih Bu gitu. Iya. Karena ya intinya SOP ibu menyerahkan bayi gitu aja juga emang jelas salah gitu. Iya. Makanya ini edukasi bahwa ketika ada yang nggak mampu untuk merawat anak, jangan minta tolong ke orang Bu, minta Iya. tolong sama pemerintah ya Bu. Iya. Lapor ke Peksos, terus ke mana? PPA atau ini loh apa namanya? Ya Peksos yang ada di daerah setempat gitulah. Ya atau dinsos atau apapun lah maksudku. Jadi jangan melibatkan orang lain yang ya bukan siapa-siapa ibu juga. Iya. Kalau udah kayak gini kita agak kesulitan kan sebenarnya untuk Iya. mencarinya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba ikhtiar dulu ke daerah Bekasi ya. Iya. Daerah Bekasi nanti alamat detailnya kita juga udah ada. Terus data-datanya juga kita udah ada ya Mbak. Gitu, oke ya. Kita jalan dulu, bismillah. Semoga kita dikasih kemudahan sama Allah. Amin, ya. Niat baik kita hari ini, di hari Minggu ini, Iya. biar dimudahkan. Kenapa sih hari Minggu? Ya sebenarnya bisa aja besok. Iya. Tapi kita mikirnya Pak RT, Pak RW takutnya kerja, jadi agak susah untuk berkoordinasi gitu. Mendingan aku mikir jalan Minggu supaya enak aja waktunya, timingnya. Seperti itu ya. Oke, kita jalan dulu ya guys. Thank you. Mungkin orang ini tahu nih, ini kan punya kawasan. Oh, hei, ada teh. Jangan wartawan dong. Bener. Ada lah bang. Gue ngelubungin atau wow. Telepon Pak. Bu, nggak ada yang kenal Bu ini ya Bu, mukanya Bu. Bukan orang sini. Kontrak ya? Iya. Kenapa sini kontrakan biru? Warna biru kali ini. Mau kita dari yayasan. Ya ini ngambil anak orang Bu. Kita mau lihat gosip-gosip doang. Oh ini kita ada ibunya Bu, ibunya ada di mobil. Ada yang bayinya diambil. Kalau gitu kasih ke teman. Kalau enggak minta tolong share aja Bu. Share di grup Bu. Kenal Bu RT? Ada yang kenal nggak? Oke guys, jadi nggak ketemu.
Ini kita udah muter-muter bolak-balik cari rumah Pak RT, kontrakan dan lain-lain. Tidak ada yang mengenali karena biasanya kalau anak muda gitu nggak bersosialisasi cenah, guys. Biasanya kalau emang orang tuanya asli sini banget, nah baru kenal. Kalau ngontrak biasanya ya takutnya apa sih pindah-pindah gitu loh, makanya nggak ada yang familiar sama si mbaknya ini. Nah jadinya kita terpaksa buat ke Bandung aja karena ada 2 lokasi di sini sama di Bandung. Kita langsung gas aja ke Bandung untuk mengecek keberadaan yang di sana. Semoga ada ya yang di Bandung ini. Yuk bismillah guys. Ikutin terus ya, semangat terus. Guys, finally kita sampai Bandung setelah 3 jam. Oh ini nomor berapa? Nomor berapa? Enggak, kontrakannya? Kontrakannya Nggak tahu. Oh, ya udah. Di Twitter pas dia Izin aja sama yang punya. Iya, terus. ini sih Ibu siapa? Nggak ada bel ya? ini sih Tanya-tanya mbak. Warung. Nggak ada yang jaga ya? Nggak ngerti, aku lagi tanya-tanya yang satu lagi. Di kontrakan ini bu, kosan ini. Oh yang jaganya tukang nasi goreng. Gimana? Gimana? Nanyanya ke tukang nasi goreng. Katanya yang ngejaganya tukang nasi goreng di depan. Jadi kita cari dulu ya tukang nasi goreng. Depan mana mbak? gang kita masuk. Oh, itu di telepon bisa nggak? Nomor teleponnya? Dia udah Oh, nggak aktif. Sorry ya guys, aku udah kucel banget nih dari pagi aku. Sekarang udah jam 7. Udah jam 7 azan Isya. Warung nasi itu. Sini. Itu di telepon nggak bisa ya mbak? Ke Pak RT aja. Pak RT kontrakan itu, kosan itu. Bisa? Sini. Yuk sambil jalan. Ini kalau masih nggak diangkat, ke Pak RT aja mbak. Rekam pesan Anda dengan cara hubungi ke bintang nomor Nggak 7. bisa. Yuk ke Pak RT aja. Ke Pak RT aja mbak.
Sorry ya guys, kita gercep guys, perjalanan lumayan jauh nih, kita pulang. Besok aku ada kasus lagi soalnya. Gitu. Ini lagi kita nge-handle-nya kasus-kasus sama ODGJ lumayan banyak. Ada Pak RT. Katanya rumahnya di depan. Masuk ke gang kiri. Nggak jelas katanya, ngejelasinnya susah. Terus ibunya. Bisa dibantu nggak? Atau mbaknya? Layani. Oh, mbaknya bisa nggak? Tahu nggak mbaknya? Ini kali ini anak-anak ya. Memang Bawa aja kita tuh. permisi aja tuh mbak. Sebagian ke RT, ini kita kesini. Iya pak, halo pak. Ada ibu-ibu. Siapa? Atau ibu itu tunjukin foto. Oh enggak. Katanya ada di sini pak. Hah? Ada di sini. Ibu. Iya atau Nama panjangnya kalau suka dipanggilnya kalau ini nama pak, coba turun ibu. Nama panjangnya ibu. ya. Siapa gitu? Ya ibunya kesini baru. Di situ aja ibu. Kayak ke mana? Main sakit gigi deh. Oh udah di sini. Kosnya juga ada di kunci kosnya dibawa. Oh, kok di bawah? Iya. Pertama memang dulu kan tempat kosanya tuh nggak apa 4 bulan udah. 1 bulan pertama dibayar, kedua dibayar, terus yang kedua bulan ditunggu 2 bulan dibayar, nggak dibayar, terus di apa di WA checklist, Terus terus kamarnya dibongkar. kamarnya dibongkar.